Apakah penggeledahan rumahnya Roy Suryo sah menurut hukum? Apakah penahanannya sah menurut hukum? Kita uji. Apakah dibawa ke rumah sakit itu statusnya ditahan atau dibantar? Ternyata saya tanya, ada nggak penetapan pembantaran? Nggak ada. Jadi bagaimana bahwa di rumah sakit itu statusnya ya ditahan, tapi kan penahanan itu harusnya di rutan, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit dirawat. Abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang akan serahkan. Kenapa kita tidak tanggal saja? Karena sudah tidak tepat lagi penyelenggaranya. Atau kita nongkrong sini sampai pagi? Kita sama-sama nongkrong. Nah, saya nongkrong sampai pagi di sini, abang beda sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan. Gitu. Kan nggak ada urgensinya, Bang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka abang melakukan penangkapan. Ijazah dia asli atau palsu? Kalau dia kenakan, laporkan 433 atau 310, artinya ijazahnya memang benar palsu, tapi Roy Suryo nggak boleh ngomong. Iya bohong, berarti ijazah saya benar. Dia mau berkata begitu. Jadi ini nggak bisa diterapkan berbareng. Mengenai bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ditangguhkan penahanannya. Itu statement yang keliru. Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan oleh jaksa. Jadi bukan ditangguhkan. Kalau ditangguhkan ada penahanan dulu, baru ditangguhkan. Nah, supaya orang jelas nih, masyarakat supaya tahu dulu bahwa penahanan tidak harus selalu dilakukan. Ya, jadi pihak kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Ya, karena penahanan itu ada diatur alasan-alasannya dalam pasal 100 ayat 5 KUHP baru, ya. Itu ada 8 alasan. Tidak ada satupun yang sebenarnya menjadi bisa masuk jadi persyaratan penahanan dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada orang-orang yang mungkin sebagian tidak mengerti juga sebenarnya, bahwa Roy Suryo bukan ditangguhkan, tapi tidak dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roy Suryo bukannya akan mengajukan pra-peradilan, tetapi ketika limpah tahap 2, waktu pada hari Senin kemarin, itu Roy Suryo pada hari itu juga mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada hari yang sama. Nah, kemudian Dr. Tifa juga, dia mendaftarkan juga secara ikot. Kalau nggak salah itu hari Minggu, kemudian Senin itu harus fisiknya masuk. Yang memang yang saya tahu, kemudian Dr. Tifa menyatakan mencabut permohonan pra-peradilan. Tapi Roy Suryo itu lanjut. Nah, apa sih sebenarnya pra-peradilan itu? Itu bentuknya bukan gugatan. Jadi kalau orang bilang itu gugatan, itu keliru besar. Ini permohonan pra-peradilan itu diaturnya mulai pasal 158 KUHP. Kalau dulu KUHP yang lama pasal 77 sampai 83. Nah, sekarang pra-peradilan adalah permohonan untuk memeriksa adanya tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan, abuse of power dari penyidik. Dan bisa juga diajukan pada tingkat ketika pra penuntutan sudah dilimpah ke jaksa, itu bisa. Nah, pra peradilan itu diajukan atas beberapa upaya paksa, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, penahanan, penyitaan, penangkapan, ya, pencekalan, itu bisa diajukan semua. Siapa yang bisa mengajukan? Tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Keluarga ini biasanya dimaknai sebagai derajat sampai derajat ketiga. Nah, itu yang bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan dalam bentuk permohonan sehingga ada pemohon, ada termohon. Nah, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan ini dengan pemohonnya dari pemerintah RI, CQ Presiden, CQ Kapolri, CQ Kapolda, CQ Direktur Reskrim CQ Kasubdit Kamlek 5, CQ penyidik yang menangani perkara tersebut. Dan diajukan juga turut termohon, yaitu
pemerintah RI, Sekyu Presiden, Sekyu Jaksa Agung, Sekyu Kajati, Sekyu Jaksa Peneliti perkara tersebut. Nah, kenapa dibilang jaksa peneliti? Karena pada saat disusunnya permohonan pra peradilan, yang saya tahu dari tim kuasa hukum, masih belum dilimpah pada saat penyusunan. Nah, jadi saya ini ditanya sama tim kuasa hukum. Mereka bilang ini ada berita-berita, ngapain digugat itu? Yang digugat itu bukan gugatan, saya bilang. Itu ada permohonan untuk pengujian. Nah, pengujian ini kenapa dari pemerintah RI sampai Sekyu Presiden? Emang Presiden apa urusannya di sini? Sekyu Kapolri, ada Sekyu Jaksa Agung, apa urusannya di sini? Mereka nggak ada urusan. Ini adalah namanya struktur penyelenggara negara, karena penyidik maupun jaksa penuntut umum bertindak untuk dan atas nama negara di sini. Namun karena kita tidak mau salah kaprah, boleh kita cut sampai dengan batasan pimpinan tertinggi di wilayah tersebut. Jadi akhirnya yang saya dengar akan dilakukan koreksi-koreksi, yaitu hari Senin akan dikoreksi oleh tim kuasa hukumnya Roy Suryo, yaitu tidak lagi harus dari pemerintah RI, Sekyu Presiden, Sekyu Kapolri dibuang. Jadi mulai dari Kapolda, karena penguasa tertinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah Kapolda. Kemudian dari Kejaksaan juga, pemerintah RI, Sekyu Jaksa Agung, Sekyu Presiden, Sekyu Jaksa Agung dibuang. Jadi mulai dari Kejati. Bukan berarti Kejati atau Kapolda yang dimasalahkan. Yang dimasalahkan ada perbuatan-perbuatan abuse of power dari penyidik. Nah, ini yang orang salah kaprah. Sekyu itu kan yang dituju, sampai ujung. Itu perbuatan dari penyidik abuse of power. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa sudah tidak ditahan, kok masih mengajukan? Nah, Mas Roy ini merasa kisah penangkapannya sangat tragis, luar biasa. Pagi-pagi jam 7, ditangkap secara paralel. Di sini orang mesti memahami, Roy Suryo itu sudah 30 kali, kurang lebih ya katanya, melakukan wajib lapor sejak 13 November tahun 2025. Wajib lapor setiap minggu bisa 2 kali, bisa sekali, 2 kali ya. Artinya keberadaan Mas Roy selalu di hadapan penyidik tersedia. Mau dipanggil kapan aja, nggak dipanggil juga dia hadir. Jadi untuk apa ditangkap? Nah, penahanan dan penyidikan itu adalah untuk penangkapan dan penahanan itu adalah untuk kepentingan penyidikan. Jadi untuk apa? Kalau seandainya dipanggil aja. Dan jangan terus di framing bahwa wah, kalau polisi nahan, jaksa harus nahan. Masing-masing punya kewenangan, tidak harus begitu. Biasa-biasa aja, kalau orang nggak mau nahan ya gimana gitu. Jaksa nggak ada merasa urgensi untuk penahanan buat baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Justru tindakan-tindakan seperti itu sedikit dalam tanda kutip agak brutal ya. Iya. Jadi adalah sudah tepat dan benar. Ini juga bicarakan kita harusnya memahami bahwa yang dimasalahkan adalah mantan presiden atau presiden ke-7 Joko Widodo merasa terhina sehinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya. Nah, artinya ada keberatan dari mantan presiden atau presiden ke-7 RI Joko Widodo atas ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Ini kan suatu proses penegakan hukum yang nantinya diuji mengenai apakah iya benar terbukti ucapan tersebut adalah menghina, mencemarkan nama baik. Ya, kita uji di pengadilan. Tetapi yang saya dengar lagi dari tim kuasa hukum, baik dari info dari
Dr. Tifa, kuasa hukum, penasihat hukum Dr. Tifa, maupun dari Roy Suryo, ternyata sudah dapat jadwal untuk Dr. Tifa. Sedangkan Roy Suryo belum dapat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa bisa begitu? Karena memang Pengadilan Negeri baru bisa menyidangkan perkara pokok kalau pra-peradilannya sudah selesai diperiksa. Marilah kita uji. Apakah penangkapan itu sah menurut hukum? Apakah penggeledahan rumahnya Roy Suryo sah menurut hukum? Apakah penahanannya sah menurut hukum? Kita uji. Apakah dibawa ke rumah sakit itu statusnya ditahan atau dibantar? Ternyata saya tanya, ada nggak penetapan pembantaran? Nggak ada. Jadi bagaimana bahwa di rumah sakit itu statusnya ya ditahan, tapi kan penahanan itu harusnya di rutan, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit dirawat. Ini kan luar biasa. Nah, ini memang banyak yang lucu-lucu, banyak yang menyimpang. Mari kita uji. Jadi bukan masalah dia tidak ditahan lagi, tapi masalahnya adalah kita mau menguji perbuatan, tindakan dari penyidik Polda, apakah merupakan kategori abuse of power atau tidak, pelanggaran HAM apa tidak. Itu masalahnya. Dan nggak apa-apa kalau dibilang sudah dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan, kan penyidik sudah melimpahkan, nggak masalah. Karena apa? Kejaksaan menjadi turut termohon di sini dan sudah dilimpahkan ke pengadilan, nggak masalah juga bahwa ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati pemberlakuan KUHP yang baru, yaitu menunggu putusan pra peradilan. Jadi sidang jadwal untuk Mas Roy belum ada, tapi Dr. Tifa ada karena dia mencabut pra peradilannya, permohonan pra peradilan. Nah, di sini kira-kira mestinya dipahami mengenai esensi dari permohonan pra peradilan. Dan kalau dikabulkan, berarti hakim komit, objektif, kemudian bertanggung jawab, akuntabel atas peradilan pidana, tegaknya hukum di peradilan pidana. Dia mengkoreksi, berarti ada tindakan-tindakan penyidik yang memang harus dikoreksi, abuse of power, dan kita lihat, kita tonton ini buat masyarakat, pembelajaran dan edukasi. Apa sih itu pra peradilan? Ini bukan hanya kepentingan Mas Roy semata, kepentingan umum ini di sini. Jangan lagi ada Roy Suryo yang akan diperlakukan oleh penyidik nantinya. Harus berani, ya kan, menguji. Nah, terus kalau udah dilimpahkan gimana? Ya nggak masalah juga. Lanjut, kenapa tidak? Pengujian dan perkara pokok harus menunggu selesai pengujian, gitu ya. Pembuktiannya nanti di pengadilan. Pengadilan dalam pemeriksaan permohonan pra peradilan. Jadi bukan pengadilan perkara pokok. Itu nanti benar salahnya, Mas Roy. Nah, disinilah. Nah, tapi kalau nggak dikabulkan gimana? Mas Roy tidak mencari kemenangan di sini. Kita tahu pra peradilan itu nggak gampang buat dapat dikabulkan. Jadi di sini yang penting adalah nanti saya dengar ya dari kuasa hukum itu akan live, media akan meliput. Biarlah jangan lagi ada disinformasi kepada masyarakat, kepada media, kepada pihak-pihak juga siapapun itu. Jadi jangan lagi ada disinformasi. Ini kan disinformasi. Nah, nanti disajikan apa yang terjadi pada hari itu. Dari penangkapan, ada penggeledahannya, ada penahanannya dibawa ke Polda, ada dibawa ke rumah sakit, ada akhirnya dibawa ke kejaksaan. Disitulah kita lihat proses hukum ini berjalan bagaimana. Ya, apakah ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik atau dikatakan tidak. Tapi kalau tidak dikabulkan oleh hakim, misalnya memang hakim belum mau mengabulkan, nggak masalah juga. Apakah menjadi tidak terlegitimasi? Tidak juga. Berarti ke titik nol saja, nothing tulus. So kenapa harus stop? Silakan aja, go ahead. Mudah-mudahan ada hakim yang terketuk hatinya menyatakan kebenaran. Jangan terus merasa harus membela
bahwa pihak-pihak yang harus dibela adalah pihak-pihak yang berwenang. Janganlah, kita udah cukup capek. Ya, jadi sekiranya semoga permohonan pra peradilan ini persidangannya berjalan dengan lancar, semoga bisa menjadi amanah dan menjadi panggung yang bisa ditonton oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, jangan lagi ada permainan-permainan. Saya kasih catatan, tidak perlu heran tidak dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, karena dari penyidik pun selama proses penyidikan tidak ditahan. Nah, kalau detik terakhir itulah tanda tanya besar. Justru perlu orang besar untuk membuat satu rekayasa penangkapan untuk penyerahan. Karena syarat di KUHP tidak ada bahwa untuk pelimpahan tahap 2. Dan itu ditulis di surat penangkapan yang saya lihat. Jadi, kalau begitu nanti polisi membuat norma tersendiri, bikin pasal baru. Syarat penahanan, penangkapan adalah pelimpahan tahap 2. Nah, ini bahaya sekali, ya. Jadi inilah yang harus kita cegah bersama, jangan ada lagi kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, demikian ya sementara saya sampaikan. Berarti tidak ada konsekuensi yang buruk untuk dua belah pihak ya Pak? Ada. Bila mana maksudnya dampak hukum misalkan untuk Mas Roy sendiri, apakah bisa, kalau Mas Roy menang itu apakah bisa menggugurkan status tersangkanya? Tidak, karena yang dimasalahkan adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Dia tidak masuk dulu ke dalam penetapan tersangka. Ya. Nah, buat dia adalah terlegitimasi bahwa ia dijolimi. Bahwa penyidik menjolimi, melakukan abuse of power, terlegitimasi. Sebenarnya kalau mau bicara lebih lanjut, maka berkas perkara kalau penyidik melakukan penjoliman itu kan menjadi sesuatu yang tidak sah harusnya. Tapi kita tidak mengejar itulah. Kita mengejar edukasi buat masyarakat, memperlihatkan betapa carut marutnya penegakan hukum di kita. Tapi buat dari penyidik apabila dikabulkan, mereka menjadi dipermalukan memang. Bahwa ini nggak benar, ya. Tapi kalau misalnya tidak dikabulkan, ya sudah, tidak jadi dipermalukan. Tapi Roy Suryo, Mas Roy ini gimana? Nggak masalah juga, ya sudah, titik nol aja. Dianggap belum pernah mengajukan permohonan pra peradilan. Balik lagi sudah. Nah, demikian. Ini Pak, kita kan masih belum paham ya Pak mengenai permohonan pra peradilan ini. Kenapa sih si urgent gitu kan harus melalui secure presiden, pemerintah RI? Oke. Tadi seperti yang saya bilang. Jadi sebenarnya itu cuma pro forma. Pro forma, ya, dalam susunan ketatanegaraan bahwa penyidik, sekali lagi nih, penyidik maupun penuntut umum bertindak untuk atas nama negara. Nah, jadi makanya dia mewakili negara di sini. Makanya pemerintah RI, di bawah pemerintah RI siapa? Presiden kan, CQ. Nggak bisa pemerintah RI, CQ langsung penyidik, nggak bisa. Jadi terdampak aja CQ Presiden, CQ Kapolri, CQ Kapolda dan sebagainya. Nah, sekarang karena takutnya atau khawatirnya digoreng oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti atau disengajakan, baiklah tim penasihat hukum, kuasa hukum kebetulan tadi menyampaikan ke saya, tanya saya, apakah bisa kita cut aja yang di atas supaya tidak salah? Bisa, dan bisa diperbaiki. Itu nanti katanya akan diperbaiki menjadi salah satu koreksi. Ya, kan ada salah ketik dan sebagainya, itu akan dikoreksi. Nah, jadi pada saat sidang pertama disampaikan ke hakim tunggal bahwa ada koreksi-koreksi, yaitu termohon menjadi Kapolda. Kapolda ya Pak. Nah, CQ Direktur Reskrim CQ Kasubdit Kamnek, CQ penyidik di Kamnek, ya kan? Oke. Nah, kemudian juga turut termohon itu adalah Kajati DKI Jakarta, gitu. Udah mulainya. Terus kemudian CQ
jaksa penuntut umum. Ya, demikian. Pertanyaan lagi, Pak. Ada lagi pertanyaan? Hah? Ini Pak, kenapa pra peradilan lebih cepat diterima dan disidangkan? Pra peradilan itu jadi sebenarnya begini, memeriksa abuse of power nggak boleh lama-lama, cuman 7 hari. 7 hari. 7 hari. Dia memeriksa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya. Jadi kalau zaman KUHP itu pra peradilan itu 7 hari. Namun kalau perkara pokok sudah dilimpah, pra peradilannya menjadi gugur. Nah, Mahkamah Konstitusi memberi ruang dengan putusan MK nomor 102, kalau seandainya sudah dilimpah, mulai diperiksanya ketika dakwaan sudah mulai dibacakan. Karena dulu bermacam-macam tafsir. Kemudian 7 hari juga nggak jelas. 7 hari kerja, mulainya kapan juga nggak jelas. Nah, sekarang diberikan satu aturan yang tegas. 7 hari tetap 7 hari. Tapi sebelum pra peradilan selesai, perkara pokok nggak boleh dimulai. Jadi tidak boleh gugur. Jadi harus selesai dulu. Ya. Nah, itulah alasannya Pengadilan Jakarta Timur sudah membuat jadwal buat Dr. Tifa karena dia tidak mengajukan pra peradilan. Mas Roy, dia mengajukan pra peradilan sehingga belum bisa dijadwalkan. Tunggu putusannya selesai. Demikian. Jadi Pak, kira-kira estimasi berapa kali sidang sih Pak, untuk pra peradilan? Jadi begini, di aturan baru KUHP itu termohon boleh 2 kali tidak ada hadir. Dipanggil secara patut. Jadi kalau misalnya Senin besok ini sudah mulai sidang, maka sejak Senin 7 hari harus kelar. Tapi kalau nggak datang, ya nggak tahu. Nanti hakimnya manggilnya 3 hari atau seminggu. Nggak datang lagi, dipanggil 3 hari atau seminggu lagi. Baru sidang. Karena kalau tidak hadir lagi, akan lanjut tanpa kehadiran termohon. Nah, jadi bisa tinggal ditambah aja ya, dari hari Senin kan tanggal 29 Juni ditambah dengan 7 hari atau ditambah dengan 2 minggu atau ditambah seminggu. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi in total bisa 3 minggu atau 4 minggu kalau mau, ya. Jadi waktunya itu tergantung nanti kehadirannya si Polda hadir nggak itu di persidangan. Ya. Hari Senin, jadi tanggal 29 Juni. Makanya kita coba lihat apakah hadir. Ya. Dan harus cepat, karena apa? Ini orang cuma memeriksa pelanggaran kewenangan kok, ya kan, abuse of power kok. Itu cepat harusnya, bukan memeriksa sampai gimana seperti perkara pokok. Demikian. Pak Dit, apa sih ekspektasi Bapak ya terhadap hakim nanti yang akan memutus perkara terkait peradilan? Ekspektasi saya sebenarnya pada hakim itu bukan hanya perkara pra peradilan. Seluruh perkara yang ditangani, diperiksa dan diadili, saya berharap hakim ya bertindak objektif. Hakim ini mesti punya satu kompetensi. Yang kedua, harus punya integritas. Yang ketiga, hakim harus punya keberanian. Ya. Yang keempat, hakim harus punya kepedulian. Kalau ada penjoliman, dia harus peduli, jangan nggak peduli, ya. Keberanian untuk melawan arus, melawan power-power yang berseliweran, nggak peduli, ya kan? Nah, kalau integritas kan memang dia punya ini ya, sifat karakter dia benar-benar dia mau tegak lurus pada keadilan. Kompetensi minimum dia harus punya standar minimum sebagai hakim. Nah, plus satu lagi, sesuai dengan ira-ira dalam setiap putusan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita percaya hakim kan seharusnya menjadi tangan Tuhan di dunia. Nah,
berikanlah keadilan. Yang menjadi pengadil terakhir itu kan kita percaya Tuhan. Nah, saya nggak tahu kalau hakim tidak percaya Tuhan, dia nggak tahu dia jadi bukan menjadi pengadil yang baik nanti, ya. Mudah-mudahan dia menjadi pengadil yang baik, memberikan keadilan. Ya, demikian. Oke Pak Didit, closing statement. Kita kan tahu kan mengenai peradilan ini kan, dan bahkan kan banyak statement liar keperiaran bahwa penangguhannya Mas Roy Suryo dan Dr. Diva ini ada intervensi elit katanya. Dan bahkan ya, saya juga baru tahu proses peradilan ini melibatkan pemerintah RI. Nah, saya ingin Pak Didit coba, maksudnya dalam permohonan. Bukan melibatkan. Itu cuman penulisan saja. Penulisan secara hukum kan, Ya, prosedur tapi boleh kita memilih itu sebuah penulisan yang sempurna. ya. Jadi tidak harus, tidak wajib. Karena sekali lagi saya ulang, penyidik dalam melakukan tindakan hukumnya semua adalah atas nama negara. Iya, iya. Dia mewakili negara. Ya, kalau mau sempurna, start dari pemerintah RI, kan negara. Gitu. CQ presiden, nggak bisa langsung CQ ke penyidik. Iya. Urutan. Jadi sebenarnya nggak ada urusannya, nothing to do with presiden, nothing to do with Kapolri di sini, nothing to do with Kapolda. Itu cuman urutan-urutan aja. Iya, berarti kan memang sudah diatur dalam apa hukum ya, dalam KUHP dan proses. Nggak diatur, tapi itu adalah ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Ya, jadi ketatanegaraan. Tapi kita mau pangkas juga boleh, supaya tidak digoreng nanti nih. Iya. Orang bingung nih. Wah, kok sampai pemerintah ke dibawa-bawa? Nggak dibawa-bawa. Tetap yang dituju adalah yang paling bawah. CQ. Yang dituju adalah yang paling bawah. Orang yang ngerti, dia nggak heran. Tapi yang heran adalah orang yang tidak ngerti, yang jadi masalah dan digoreng. Ya. Apa aja, nanti bilang terima kasih aja, nanti digoreng lagi, ya kan? Padahal orangnya nggak ada urusan, gitu. Ya, di sini tidak ada yang namanya intervensi yang harus tidak ditahan, tidak harus diintervensi. Tapi penahanan yang direkayasa atau penangkapan dan penahanan rekayasa untuk melimpahkan tahap 2 itu yang perlu suatu effort yang besar, ya. Karena orang namanya baik-baik saja kok nggak ditahan, ya kenapa? Itu kan, nah makanya kita uji sekarang. Apakah ada pelanggaran? Tidak. Kita uji. Silakan. Mudah-mudahan hakimnya punya 4 faktor plus 1, ya kan? Sehingga memberikan keadilan yang hakiki. Ya, demikian. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Ya. Didit dari Bang Ian, mengenai persiapan Mas Roy terkait alat bukti ya? Alat bukti Iya, alat bukti yang nanti akan yang disampaikan di pra-peradilan. peradilan. Nah, kan alat bukti itu nanti ada saksi yang melihat dan mengetahui Mas Roy itu wajib lapor, saksi yang mengetahui ketika proses penangkapan, saksi penggeledahan, ya, saksi yang mengetahui tentang penahanan, saksi yang mengetahui tentang Mas Roy dibawa ke rumah sakit. Nah, statusnya apa, dibantar atau tidak, ya? Jadi saksi-saksi ini melihat, mendengar sendiri, mengetahui sendiri, melihat prosesnya semua itu, kejadian peristiwa itu, buat kita uji. Nah, nanti ada menjadi ahli juga yang didengar, ahli hukum pidana. Sepertinya saya sudah diminta untuk jadi ahli hukum pidana. Saya juga memang khusus di pra-peradilan. Saya mengambil gelar doktoral ilmu hukum, disertasi saya pra-peradilan. Jadi saya, ya mungkin kalau soal pra-peradilan ya seperti saya makan 3 kali sehari, sudah biasa. Saya bisa mengetahui esensinya, semangat dan jiwanya dari KUHP ketika membentuk lembaga pra-peradilan. Ya. Demikian. Ya. Oke, terima kasih Pak Didit atas waktunya. Oke, ada closing statement. Closing statement, Nah. mungkin ada pesan dan kesan untuk publik. Ya,
Jadi begini, pertama, saya appreciate dengan tindakan jaksa yang berani, yang kita bilang berani mengambil sikap, tidak ikut arus. Karena saya tahu ada gium jaksa adalah fiat justitia ruang caelum. Artinya apa? Meskipun besok langit runtuh, hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Ya. Nah, kalau tidak begitu, maka saya akan mengatakan lagi, quo vadis keadilan. Mau kemana ini keadilan? Dikoyak-koyak semua ini. Disitulah saya sekali lagi appreciate, saya melihat luar biasa. Dan saya perlu tegaskan, seharusnya kalau tanpa intervensi, polisi tidak akan melakukan penahanan, penangkapan dan penahanan. Ini ada dorongan. Kalau pendapat saya, karena itu sebuah pelanggaran pendapat saya. Kenapa itu harus didorong? Kalau pelanggaran harus didorong. Tapi kalau jaksa tidak melakukan penahanan, tidak dilanggar, tidak ada aturan, gitu loh. Dan tidak ada aturan sedikit pun yang di dalam KUHP bahwa penangkapan harus dilakukan untuk limpah tahap 2. Tidak ada itu. Jadi sangat keliru dan sangat salah. Kalau dibilang khawatirnya nanti nggak datang, jaga-jaga, nggak bisa itu. Syaratnya harus ada 2. 1, kepentingan penyidikan, itu sudah selesai. Yang kedua adalah 2 kali dipanggil nggak datang. Boleh silakan tangkap untuk di limpah tahap 2. Tidak untuk ditahan. Buktinya surat perintah penahanannya saya udah lihat lagi. Angka 2 ditahan di rutan Tahti. Nggak ada di rutan Tahti, adanya di rumah sakit. Angka ketiga saya baca lagi. Dalam 1 kali 24 jam sejak ditahan harus mulai diperiksa. Ya nggak bisa diperiksa lagi. Itu kebohongan itu. Karena tidak mungkin, karena sudah P21 udah tutup. Sudah. Nah, jadi tegakkanlah hukum setegak-tegaknya. Berikanlah keadilan seadil-adilnya. Jangan berikan kebohongan kepada rakyat. Kasihan rakyat ini. Hukum sudah dicabik-cabik dengan semua tindakan kebrutalan. Ya. Pak Didit, satu lagi Pak Didit. Ya. Nah, jika kasus Pak Roy ini dipersidangkan, di sidang yang sesungguhnya. Perkara pokok. Perkara pokok. Ya. Dan sebagai ahli hukum Pak Didit, kita kan tahu di sini kan pihak pelapor kan Orang Jokowi ya. Ya. Dan bagaimana kalau yang diterima, katanya yang 3 itu tidak diterima oleh jaksa. Iya, yang 3 itu kan sudah ditolak oleh jaksa. Atas laporan dari siapa? Lecumanan, bukan Lecumanan, Pradi Bersatu, Andi Kurniawan dan Samuel Sweken. Ya. Nah, jadi kita kan tahu ya, seperti kita tengok di kasus sebelumnya itu Bambang Tri dan Gus Nur kan, dan bahkan tidak ada itu ijazah yang ditampilkan oleh Pak Jokowi, malah yang yang selalu diserangnya itu ya pasal pencemaran nama baik dan harapan ujaran kebencian malah. Ujaran kebencian kan. Nah, bagaimana Pak Didit menyikapi ini, misalkan gitu di persidangan nanti kasus yang dialami oleh Bambang Tri dan Gus Nur ini terulang kembali ke Pak Roy? Oke. Pertama, pasal ujaran kebencian ternyata sudah tidak ada. Jadi tidak mungkin dikenakan pasal ujaran kebencian. Itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang katanya sudah menjadi pasal 243 KUHP. Dan ini pasalnya blunder. Saya sudah pernah sampaikan, ini adalah pasal anak haram undang-undang. Karena sudah dicabut di undang-undang tahun 2023, lahir lagi 2024. Ya. Nah, jadi tidak mungkin kena undang-undang pasal ujaran kebencian. Ya. Kemudian saya mau menggarisbawahi, saya pernah bilang sama penyidik ketika saya dimintain keterangan ahli. Saya bilang yang namanya 310 sama 311 pencemaran nama baik dengan pencemaran nama baik dengan unsur fitnah tidak bisa diterapkan bersamaan. Loh kenapa? Ya kan? Sekarang kan 310 menjadi 433. 311 menjadi 434. Kenapa tidak bisa diterapkan?
Begini, kalau 310 atau 433 itu artinya Roy Suryo cuman mencemarkan nama baik. Tapi apa yang dia katakan benar. Sedangkan 434 atau fitnah, apa yang Roy Suryo sampaikan adalah bohong atau fitnah, sehingga mencemarkan nama baik orang. Nah, pertanyaannya, kalau dua pasal itu dilaporkan oleh mantan presiden atau presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo, nah, ini sebenarnya yang dia dalilkan adalah ijazah dia asli atau palsu. Kalau dia kenakan laporkan 433 atau 310, artinya ijazahnya memang benar palsu, tapi Roy Suryo nggak boleh ngomong, ya kan? Tapi kalau dia terapkan juga pasal fitnah 434 atau 311, ini bohong, berarti ijazah saya benar. Dia mau berkata begitu. Jadi ini nggak bisa diterapkan berbarengan. Ini yang sudah aneh pembukaannya dulu. Nah, selebihnya ada pasal yang aneh 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan 35. 35 yang paling aneh, ancamannya paling berat, 12 tahun. Yaitu apa? Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan manipulasi, mengubah, menambah, dan sebagainya informasi atau dokumen elektronik, sehingga menjadi informasi tersebut menjadi otentik. Artinya asumsi awalnya harusnya tidak otentik, menjadi otentik. Nah, ini kan luar biasa aneh. Jadi intinya, kalau saya melihat perkara pokoknya juga luar biasa aneh, pasal-pasalnya dipaksa-paksakan. Makanya ada 2 pasal yang diselundupkan sekarang lagi CLS. Harusnya menunggu CLS, Citizen Lawsuit yang di Jakarta Selatan, menunggu selesai dulu. Kalau ternyata dikabulkan, itu 2 pasal 32 ayat 1 dan 35 dinyatakan sebagai pasal selundupan. Apa jadinya nanti persidangannya? Kan harus diulang lagi. Nggak masuk itu pasal. Ya, demikian itu yang bisa saya jelaskan. Oke, berarti Yes. Bang Ian ada lagi? Lamaan gitu. Oke. Oke, Pak Didi, terima kasih banyak Baik, kalau gitu. atas waktunya. Terima kasih.